Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Tahun 2014, tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Yang membuka itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memegang kunci Daud. Kalau dia membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tetapi kalau dia menutup, tidak seorang pun yang bisa membuka. Karena itu, kalau saudara mengendaki pintu-pintu yang tertutup di depan saudara dibuka oleh Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain. Kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Kita mengandalkan Tuhan Yesus. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ciri daripada orang yang berharap kepada Tuhan, yang pertama, dia taat kepada firman Tuhan. Karena itu, saya mau katakan pada saudara, saudara tiap hari harus membaca Alkitab. Baca tiap hari. Dan yang kedua, tidak sombong. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak sombong. Ingat, Allah menentang orang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Dan ciri yang ketiga daripada orang yang berharap kepada Tuhan, dia diberikan satu kekuatan yang baru. Mungkin saudara memasuki tahun 2014, saudara letih lesu, saudara memandang ke depan dengan pesimis. Saya mau katakan pada saudara, saudara hanya harus berharap kepada Tuhan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Engkau berlari tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah. Dan ciri keempat daripada orang yang berharap kepada Tuhan, dia ingin lebih peka kepada suara Tuhan. Dia ingin lebih peka lagi kepada apa kehendak Tuhan pada zaman ini. Saudara, Tuhan berbicara begitu kuat kepada saya tentang kehendaknya untuk zaman ini. Kita hari-hari sedang menanti-nantikan Pentakosta yang ketiga. Ada 5 hal yang saudara harus perhatikan kalau kita berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Dan kita diminta untuk banyak di menara doa. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Dan hal yang kedua, 3 generasi. Anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan mereka akan mentransformasikan 7 gunung. Karena itu saudara, kita harus perlakukan mereka sama. Baik itu anak-anak, pemuda maupun orang tua. Dan yang ketiga, kalau kita berbicara tentang Pentakosta yang ketiga, itu adalah goncangan-goncangan. Goncangan-goncangan akan makin dahsyat. Kita harus hari-hari ini minta kepada Tuhan. Untuk belas kasihan Tuhan untuk negeri kita yang tercinta Indonesia. Saudara, kita mengalami bencana alam yang silih berganti. Sebentar kita akan menghadapi pileg dan pilpres. Kita mintakan keamanan buat negeri ini. Saudara, berdoa untuk itu. Dan yang keempat, itu adalah penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus menjadi saksi Yesus. Dan hal yang kelima, kalau kita berbicara tentang Pentakosta yang ketiga, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat-sangat dekat. Saudara, pastikan bahwa saudara masuk melalui pintu yang sesak. Dan Tuhan Yesus berkata, yang masuk melalui pintu yang sesak itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Dan biarlah saudara termasuk yang sedikit itu. Pastikan saudara menjadi Kristen, orang yang lahir baru. Kristen lahir baru.
Dan pastikan saudara menjadi Kristen lahir baru yang seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Saya berdoa, setiap saudara yang mendengarkan firman ini masuk surga. Dan selama kita masih ada dalam dunia ini, kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu, kehendak-Mu untuk zaman ini. Anak-anak-Mu menangkap Tuhan. Tuhan, kami percaya kami akan bersiap-siap. Kedatangan-Mu untuk kali yang kedua sudah di ambang pintu. Tuhan, terima kasih. Kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Terima kesembuhan. Terima mujizat. Pintu-pintu yang tertutup selama ini dibuka dalam nama Yesus. Amin.